Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa di sini yang sedang mengerjakan skripsi? Pasti ketika mengerjakan skripsi, teman-teman diminta oleh dosen untuk membuat eee, atau merujuk kepada jurnal penelitian terdahulu. Jadi kita nggak bisa ngide tiba-tiba kita mau bikin tema tertentu dalam bidang kita. Penelitian yang kita buat itu harus berdasarkan atas penelitian terdahulu. Nah, gimana nih caranya kita mengambil penelitian terdahulu? Kalau di Indonesia biasanya dosen-dosen eh, menyarankannya yang paling gampang itu adalah mengambil dari jurnal nasional terakreditasi. Jadi jurnal di Indonesia itu terbagi dua, ada yang terakreditasi dan non-akreditasi. Yang terakreditasi sendiri itu terbagi nama pengindeksnya itu adalah Sinta, jadi ada yang namanya Sinta terindeks 1 sampai 6. Saya tunjukkan gimana caranya teman-teman bisa mengambil jurnal terindeks Sinta. Pertama buka Google, ketik aja bukan jurnal Risa ya, tapi jurnal Sinta. Nanti tinggal masuk di laman yang paling atas, teman-teman akan melihat sinta.kemdikbud.go.id. Tinggal diklik di sini dan teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini. Biasanya ketika kita masuk ke dalam jurnal Sinta, kita bisa lihat langsung Sinta mana aja nih yang ada. Biasanya langsung diurutkan mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi tidak semua bidang kita itu ada Sinta satunya. Kebetulan ini Sinta 1 ada di bidang bisnis ya yang dimiliki oleh Gajah Mada International Journal of Business, ada jurnal ilmu syariah, ada Journal of Islamic Law. Ini Sinta 1 ya. Sinta 1 ini merupakan peringkat yang paling tinggi. Jadi semakin kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6 makin kecil, maka kualitasnya makin bagus kalau di Sinta. Teman-teman bisa lihat di sini juga, satu jurnal ini bisa memiliki beberapa pengindeks. Contohnya di sini, Gajah Mada International Journal of Business, dia terakreditasi Sinta 1 dan juga terakreditasi atau diindeks oleh Scopus dan juga diindeks oleh Garuda. Jadi ada beberapa badan yang mengindeks ini dan akreditasinya jadi bisa. Bukan berarti kalau udah Sinta 1 nggak mungkin bisa Scopus, enggak ya, jadi bisa bersamaan. Kita lihat seperti apa jurnal yang terindeks Scopus dan terakreditasi Sinta 1. Kita lihat Gajah Mada International Journal of Business yang dikeluarkan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UGM. Untuk masuk ke sini cukup sulit, sehingga memang bersaing ya untuk bisa masuk ke jurnal ini. Kita lihat di sini ada beberapa judul yang bisa teman-teman ambil sebagai ide untuk bisa membuat skripsinya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, macam-macam ya, dia kan magister manajemen. Ada yang ngomongin mengenai celebrity endorsement, ini menarik banget. Ada juga yang ngomongin impulsive buying. Nah, biasanya impulsive buying itu terjadi banyak sekali saat ini karena teman-teman bisa gampang banget menggunakan e-commerce. Bangun tidur bisa buka e-commerce, mau tidur bisa buka e-commerce, gampang banget untuk bisa membeli sesuatu yang kita anggap lucu gitu ya, lucu terus beli, padahal sebenarnya nggak perlu juga untuk dibeli. Ada juga yang ngomongin Indonesian, Korean, and French sheet mask. Wah, menarik nih. Terus ya macam-macam di sini teman-teman bisa lihat apa aja sih yang bisa dijadikan sebagai ide skripsi. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat ini, teman-teman bisa ngelihat masuk ke website-nya dengan klik website. Maka dari Sinta ini, teman-teman bisa akan langsung masuk ke website-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada current issue dan ada juga archive ya. Kalau current issue berarti apa aja yang sedang judul-judul yang ada dalam terbitan saat ini. Teman-teman bisa lihat judul-judulnya di sini.
Di depan sini, lihat ini sudah terindeks Scopus, EBSCOhost, Crossref, Web of Science juga, WOS juga. Berarti ini masuk ke dalam Q3, jadi Scopus Q3. Cukup bagus ya. Oke, sekarang gimana caranya ngelihat jurnalnya? Untuk bisa melihat jurnal ini, kita bisa masuk ke issue, bisa current, bisa archive. Saya pengen masuk ke archive untuk melihat yang sebelumnya. Oke. Di tahun 2024 misalnya, teman-teman pengen lihat ini. Kita tinggal klik aja. Dari sini, kita bisa ngelihat table of content. Nah, langsung bisa kelihatan nih PDF-nya. Jadi kalau kalian mau baca, tinggal klik PDF-nya ini, nanti teman-teman bisa langsung ngedownload nih. Kita lihat ya. Bisa download this PDF file atau bisa juga tampilannya preview seperti ini. Kalau memang menarik, teman-teman bisa download untuk membaca lebih lanjut. Jangan lupa ketika kita merefer dari jurnal ini, teman-teman juga harus membuat sitasi dari jurnal yang teman-teman gunakan sebagai bahan atau sebagai ide. Jadi harus disitasi ya. Kalau dapat ide dari sini atau misalnya mengutip beberapa bagian dari sini, teman-teman harus mensitasinya. Begitu. Oke. Nah, Bu, apakah kalau jurnal yang berkaitan sama bidang saya, gimana cara nyarinya yang gampang? Kebetulan tadi kita nyarinya yang manajemen. Terus kalau misalnya teman-teman bukan manajemen tapi pengen cari yang lain gimana? Misal nih bidang saya adalah akuntansi. Jadi kita tinggal klik di sini akuntansi, lalu enter aja. Nah, kebetulan akuntansi tidak ada yang terakreditasi Sinta 1. Jadi mulainya dari Sinta 2 ya. Jadi di page yang pertama itu Sinta 2 dan page yang terakhir ada 77 jurnal mengenai akuntansi. Di page yang terakhir yang nomor 5 ini adalah Sinta terakhirnya berapa ya? 8 deh, sorry. Terakhirnya 8, berarti yang 8 ini adalah Sinta 6. Kita lihat ada nggak Sinta 6? Atau semuanya Sinta 5? Oh, ternyata di akuntansi itu paling kecil atau nggak ada yang Sinta 6, tapi Sinta 5. Jadi Sinta 2 sampai Sinta 5. Nggak ada Sinta 1 dan nggak ada Sinta 6 untuk akuntansi. Gitu ya. Cara untuk ngambilnya sama aja. Teman-teman bisa ngeklik jurnal yang kira-kira diinginkan sama teman-teman itu yang mana. Misalnya pengen jurnal akuntansi dan auditing, pengen tahu ini dalamnya apa aja untuk bisa ngelihat topiknya, klik websitenya seperti tadi yang sudah saya coba di jurnalnya UGM. Ini nama jurnalnya adalah Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Yang ngeluarin ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi IAI Kompartemen Akuntan Pendidik ya. Jadi bukan kampus tapi yang ngeluarin adalah ini kampus yang ngeluarin adalah UII. UII atau Universitas Islam Indonesia dan disupport oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Biasanya rata-rata yang mengeluarkan jurnal ini biasanya kampus ya, kampus tertentu. Pastikan kalau teman-teman di kampusnya punya jurnal, pakailah jurnal yang ada di kampus teman-teman. Biasanya itu yang diutamakan oleh dosen-dosen kalian, gitu ya. Jadi kalau kalian kuliah di Universitas Islam Indonesia misalnya ya, silakan gunakan jurnal akuntansi dan auditing Indonesia sebagai hal yang pertama kalian cari untuk melihat topik-topik apa saja yang kira-kira lagi hits di situ gitu ya. Jadi bisa dapat informasi atau dapat inspirasi untuk bisa membuat skripsi dengan judul-judul dari jurnal yang sudah dipublish di sini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk kedepannya. Semoga lancar skripsinya atau penulisan jurnalnya. Selamat menulis. Terima kasih.